Sekarang saya akan melanjutkan tentang ini ya, cara lapor pajak di atas 60 juta tahun 2025 ya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum lapor pajak itu silahkan segera ya, supaya nanti tidak telat untuk laporan pajak ini. Nah, untuk fokus pembahasan kali ini itu cara lapor pajak DJP online 2025 SPT tahunan pribadi di atas 60 juta. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Tahunnya Bapak Ibu di atas 60 juta itu dari mana? Bapak Ibu dari sini ya, dari formulir 1721A2, bukti pemotongan pajak penghasilan. Nah, di bagian nomor 9, jumlah penghasilan bruto. Nah, ini kan 91 juta sekian-sekian ya. Ini artinya kan berarti di atas 60 juta gitu ya. Silakan bisa dicek sendiri. Nah, untuk formulir A2 ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari bendahara pemotong pajak gitu. Kalau memang Bapak Ibu itu di Dinas Pendidikan, ini akan didapatkan dari bendahara Dinas Pendidikan gitu ya, jika memang seorang guru. Nah, Bapak Ibu, untuk melaporkan pajak ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama, Bapak Ibu itu siapkan dulu yang namanya formulir A2 ini. Yang seperti ini itu dipersiapkan dulu ya. Ini biasanya didapatkan dari bendahara pemotong pajaknya. Yang kedua, selain ini, itu Bapak Ibu persiapkan email aktif yang biasa dipakai untuk laporan pajak setiap tahunnya. Kenapa harus dibuka dulu? Karena terkadang itu email ada yang perlu pemulihan gitu ya. Nah, kemudian nanti kode verifikasinya juga masuk ke email ini Bapak Ibu ya, untuk masuk ke laporan pajak, nanti masuk ke sini. Terus kemudian kenapa ini harus dibuka? Karena nanti bukti laporan pajak kita sudah selesai ya masuknya ke email ini gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah membuka email yang aktif yang biasa dipakai untuk laporan pajak setiap tahun. Nah, jika dua hal ini sudah disiapkan, Bapak Ibu bisa langsung laporan pajak ya. Nah, masuk aja ke Google, ketikan aja di sini Bapak Ibu DJP online gitu ya. Nah, kita pilih yang DJP online pajak. Nah, silahkan untuk login, Bapak Ibu itu masukkan NIK atau NPWP dan kata sandi. Mohon diingat Bapak Ibu, kata sandi di sini adalah kata sandi laporan pajak yang biasa setiap tahun Bapak Ibu gunakan. Karena terkadang kata sandi di laporan pajak ini ada yang sama dengan kata sandi email, ada juga yang berbeda gitu ya. Jadi pastikan di sini itu adalah kata sandi untuk laporan pajak yang biasa digunakan setiap tahun gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masukkan NPWP dan kata sandinya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, sekarang kita verifikasi Bapak Ibu ya. Karena tadi kita sudah membuka email, maka kita baiknya itu pilihnya melalui email aja ya. Kalau ingin melalui SMS, verifikasinya silahkan. Kita melalui email aja ya. Kita klik emailnya di sini. Nah, untuk verifikasi ini silahkan Bapak Ibu ngecek di emailnya. Nanti kode verifikasinya ada di email. Ini kode verifikasi ini berlakunya hanya 2 jam, jadi harus segera dimasukkan ya. Oke, sekarang kita cek emailnya. Nah, jika belum masuk di sini untuk kode verifikasinya, ini di refresh aja. Nah, ini udah masuk ya, kita klik. Nah, kode yang di sini Bapak Ibu, silakan dimasukkan ke yang tadi ya. Silakan masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini ya. Jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Nah, sudah benar langsung Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung ke lapor di sini, klik aja. Nah, kita langsung ke e-filing pajak ya. Kita ke e-filing pajak. Nah, ini adalah bekas tahun sebelumnya, bukti laporan pajaknya ya. Nah, sekarang kita langsung ke buat SPT di sini ya, kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di formulir SPT yang perlu Bapak Ibu jawab ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita pilih tidak.
apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena kita akan melaporkan pajak di atas 60 juta, kita pilihnya tidak, ya. Nah, Anda dapat menggunakan formulir 177S. Pilih form yang akan digunakan. Kita pilih dengan bentuk formulir ya, kita klik aja. Kemudian kita klik formulirnya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, tahun pajak. Pilih tahun pajak. Karena sekarang ini tahun 2025, tentunya kita akan melaporkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 ya. Kita klik 2024. Nah, kita pilih normal, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Nah, ini bagian A, kita klik tambah di sini ya. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Sumber atau jenis penghasilan, kita pilih di sini Bapak Ibu. Kita pilih nomor 6, honorarium atas beban APBD atau APBN. Karena ini kan honor ya, kita klik aja. Kemudian DPP atau penghasilan bruto. Nah, untuk melihat penghasilan bruto ini dari mana, kita buka lagi yang namanya A2 tadi ya, penghasilan bruto. Kita lihat. Nah, ini formnya seperti ini ya. Nomor 9, jumlah penghasilan bruto. Nah, yang 91 juta sekian-sekian yang nominal di sini, Bapak Ibu masukkan ke sini ya. Sekarang kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini. Saya juga sambil menginputkan ini Bapak Ibu ya, langsung dibuatkan tutorial. Nah, kita masukkan di sini, jangan sampai salah menginputkan nominalnya ya, jangan sampai salah. Kita cek lagi, oke. Nah, kemudian PPh terutang. PPh terutang kita lihat lagi dari sini, Bapak Ibu ya. PPh terutang. Nah, di sini ada nomor 22. PPh terutang ya. Nah, ini 998. Nah, yang ini ya, silahkan dilihat di form A2 Bapak Ibu ya. Nah, kita masukkan ke sini PPh terutang ya. Nah, kita masukkan ke sini Bapak Ibu ya. Kita masukkan PPh terutang. Nah, ya 998 950. Ini jangan sampai salah memasukkan angkanya ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan ya. Kemudian kita lanjut ke daftar harta. Nah, di sini Bapak Ibu, karena ini di atas 60 juta, Bapak Ibu itu wajib untuk menginputkan harta pada akhir tahun. Kenapa harus diinput? Supaya nanti hasilnya nihil. Jika harta akhir tahun tidak diinputkan, itu nanti tidak nihil gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu belum menginputkan harta pada SPT tahun lalu, Bapak Ibu klik tambah di sini ya. Nah, silahkan diisikan di sini. Pokoknya umpamanya Bapak Ibu banyak hartanya gitu. Paling tidak di sini diinputkan 1 atau 2 atau 3 ya. Nah, di sini kan banyak ya. Silahkan dipilih aja di sini ya. Apakah itu sepeda motor atau mobil, silahkan. Umpamanya sepeda motor ya. Nah, nama hartanya apa nih? Nama motornya, merek motornya di sini, tahun perolehannya kapan, harganya berapa, keterangannya apakah masih ada atau tidak. Kalau sudah, klik simpan ya. Itu jika belum. Nah, berhubung saya sudah ya di tahun sebelumnya sudah menginputkan harta pada SPT tahun lalu ya, kita klik aja jika Bapak Ibu sudah ya, kita klik aja di sini. Nah, ini sudah ada ya. Ini harus Bapak Ibu ya, supaya nanti hasilnya nihil. Jadi jika belum diinputkan, silahkan klik tambah. Nah, jika sudah, kita lanjut ke daftar utang. Nah, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Jika punya utang, klik tambah. Jika tidak punya utang pada SPT tahun lalu, kita lanjut ke daftar tanggungan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, daftar susunan anggota keluarga. Silahkan di sini tanggungan pada SPT tahun lalu diinputkan gitu. Tanggungannya lihatnya dari mana? Dari sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada jumlah tanggungan keluarga. Ini kawin, ini 1, disesuaikan dengan ini. Biasanya itu anaknya ya. Nah, jika belum
diinputkan di sini, klik tambah. Nah, silakan masukkan nama yang menjadi tanggungannya. Biasanya ini anaknya. Dimasukkan nama anaknya sesuai dengan kartu keluarga ya. Kemudian masukkan NIK yang menjadi tanggungannya. Biasanya NIK anaknya. Hubungan keluarga, anak kandung ya biasanya. Kemudian pekerjaan, apakah pelajar, apakah mahasiswa. Klik simpan gitu ya. Nah, jika SPT tahun sebelumnya sudah menginputkan susunan keluarga, Bapak Ibu tinggal klik ke sini aja, tinggal klik aja. Nah, ini sudah. Karena memang sebelumnya atas nama ini sudah menginputkan daftar susunan anggota keluarganya yang menjadi tanggungan. Berdasarkan A2 ya. Kalau memang satu ya satu tanggungannya diinputkan. Kalau dua ya dua. Silahkan ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya ini kita skip aja, kita lanjut ke B. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kita skip aja, langsung ke bukti potong di sini ya. Nah, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Ini siapa yang memotongnya ya? Kita klik tambah di sini Bapak Ibu ya. Nah, bukti potongan baru jenis pajak ini jelas pasal 21 sesuai dengan formulir A2. Kita pilih pasal 21. Nah, masukkan NPWP pemotong pajaknya, ini bendaharanya. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari sini. Di formulir A2 itu ada ya, NPWP pemotong pajaknya, NPWP instansinya, bendahara pemotong pajaknya. Lihatnya di mana? Di sini. Ini ada NPWP-nya nih, di sini Bapak Ibu ya. Ini saya tutup ya, silahkan. NPWP pemotong pajaknya. Nah, kita inputkan di sini ya. Kalau sudah kita klik di luar. Nah, maka akan muncul nama pemotongnya. Biasanya Dinas Pendidikan ya, jika memang guru gitu. Nah, sekarang nomor bukti pemotongan. Kita lihat lagi dari formulir A2. Nah, digeser ke atas Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada nomornya. Nah, silakan masukkan nomor ini sampai ke sini. Ini mohon maaf saya tutup ya. Nah, ini tanda titik, tanda stripnya juga dimasukkan Bapak Ibu ya ke sini. Nah, kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita masukkan aja. Saya juga ini sambil menginput Bapak Ibu ya. Saya juga sambil menginputkan. Stripnya juga jangan lupa dimasukkan ya. Stripnya juga jangan lupa dimasukkan gitu. Ya, mohon maaf ini tutorialnya agak lama nih. Karena memang ini saya dari nol ya. Harus hati-hati nih ya. Kita cek lagi. Nah, kemudian tanggal bukti pemotongan. Kita lihat lagi dari A2. Tanggal pemotongannya tanggal berapa? Nah, ini 6 Januari ya. Nah, kita klik aja di sini 6 Januari ya. 6 Januari. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Kita lihat lagi dari A2. Jumlah PPh yang dipotong. Nah, ini ya, nomor 23. Jumlah PPh yang dipotong. Nah, 0 nih ya, 0 ya. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik simpan. Nah, sudah Bapak Ibu ya. Kemudian kita ke selanjutnya di sini ya. Nah, sekarang status perkawinan. Kita lihat lagi dari sini. Nah, status di sini kan kawin. Tanggungannya 1. Ini kawin ya. Nah, kita pilih kawin. Kepala keluarga otomatis. Pokoknya kita lihat lagi dari A2 lah, intinya seperti itu. Nah, sekarang penghasilan neto Bapak Ibu. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto kita lihat dari sini A2 lagi. Nah, yang nomor 14. Jumlah penghasilan neto. Ini yang warna kuning. 80 juta sekian-sekian. Kita masukkan ke sini. Penghasilan neto ya ini. Penghasilan neto. Kita masukkan ke sini. Penghasilan neto. 82 juta ya. Ini harus hati-hati memasukkan di sini Bapak Ibu. Jangan sampai salah ya nominalnya. Harus pas dengan A2 di sini. Saya cek lagi, saya juga menginputkan ini ya. Oke, kita klik di luar.
maka akan otomatis terisi gitu ya. Nah, ini akan otomatis terisi. Silakan dicek lagi. Kalau udah benar, kita lanjut ke B. Nah, penghasilan tidak kena pajak. Tadi kan di sini kawin tanggungannya 1 ya. Ini Kak kawin. Nah, ini kawin ya. Tanggungannya 1. Nah, dia otomatis akan terisi. Penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak. Ini otomatis terisi. Jika Bapak Ibu penasaran apakah ini nominalnya benar atau salah, kita cek lagi. Penghasilan tidak kena pajak 63 juta. Kita lihat di A2 ya. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Ini yang warna coklat ya. 63 juta. Sudah pas ya. Kita cek lagi penghasilan kena pajak 19 juta sekian ya. Penghasilan kena pajak, kita cek apakah pas apa enggak ya. Penghasilan kena pajak setahun 19.979. Sudah pas ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah pas kita lanjut ke C. Nah, jumlah PPh terutang ini otomatis terisi. Kita cek ya 998.950. Jumlah PPh terutang. Nah, pas ya 998.950 pas ya. Nah, kita lanjut ke D. Nah, PPh yang dipotong. Nah, PPh yang dipotong. Ini kita cek PPh yang dipotong di sini. PPh yang dipotong 0 ya, pas 0 gitu. Nah, kita lanjut ke E. Nah, jika di sini kurang bayar, ini kan kurang bayar nih Bapak Ibu ya. Kita cek ke sini. Nah, ini PPh yang dibayar sendiri. Kita lihat ke sini ya. PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, berarti kan tadi jumlahnya itu yang dipotongnya sebesar 998 ya. Nah, sekarang kita masukkan aja di sini ya. Langsung 998. 950. Nah, nihil Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jika memang di sininya tadi kan seperti ini, mohon maaf ya. Ini kan PPh yang dipotongnya tadinya 0, ini kan sudah sesuai dengan di sini ya. Tapi ternyata PPh harus dibayar sendiri. Nah, kita isikan lagi jumlah yang di sini. PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25. Ini sebetulnya itu dipotong dari pemerintah ya. Nah, kita masukkan ke sini, nanti dia akan nihil. Gitu Bapak Ibu ya, mensiasatinya. Sehingga di sininya terisi. Lanjut ke E, kita nihil. Kalau sudah nihil berarti sudah benar gitu ya. Syukur-syukur Bapak Ibu tidak usah memasukkan ini, sudah nihil ya. Nah, ini sudah nihil, kita lanjut ke F. Nah, kemudian kita lanjut ke pernyataan karena sudah nihil. Kita setuju ke selanjutnya. Nah, ini buktinya Bapak Ibu ya, status SPT-nya nihil, catatan lengkap. Nah, di sini ada kode yang harus kita ambil dari email yang sudah kita buka. Ambil kode verifikasi ya. Kita klik di sini. Nah, pilih media pengiriman kode verifikasi. Karena tadi kita sudah membuka email, kita pilihnya email aja ya. Kita oke. Sukses, token telah dikirim ke email Anda. Sekarang Bapak Ibu ngecek emailnya. Nah, ngecek emailnya Bapak Ibu ya. Jika belum masuk, di refresh. Nah, kode verifikasi. Nah, kita klik. Nah, kode verifikasi ini kita double klik atau kita blok. Klik kanan, kita copy ya, kita copy. Nah, di sini ada server kode. Ini kita samakan apakah sama enggak dengan di sini. Jika sudah sama, yang tadi yang kode verifikasinya kita masukkan ke sini. Kita paste di sini. Kita kirim SPT. Nah, kita pilih puas. Sudah Bapak Ibu ya, sudah selesai untuk pajak 2024. Karena memang sekarang
tahun 2025. Sudah selesai seperti ini. Nah, sebagai bukti sudah selesai, Bapak Ibu cek lagi di emailnya. Cek lagi di emailnya. Jika belum masuk, di-refresh aja. Nah, bukti penerimaan elektronik. Nah,